Kali ini saya akan review satu laptop yang oke banget, Chuwi Minibook X. Kalau kemarin kita udah review Chuwi Minibook ya, tanpa X, dan banyak sekali teman-teman yang antusias dengan laptop kecil tersebut. Kali ini aku mau review tentang Chuwi Minibook X yang agak lebih besar dengan ukuran layar 10 inci ya, kalau yang kemarin itu 7 inci. Ini yang 10 inci tapi nggak kalah powerful. Untuk sekedar informasi, aku mendapatkan Chuwi Minibook X ini dari Juragan Tablet. Kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Dan bisa langsung kalian check out kalau kalian tertarik. Kesan pertama kali setelah aku coba Chuwi Minibook X ini adalah kayaknya aku lebih cocok pakai yang ini daripada yang Chuwi Minibook tanpa X. Kenapa? Karena yang kemarin itu cukup powerful tapi terlalu kecil buat keseharian aku. Tapi yang ini, yang 10 inci, ini agak lebih pas. Dan keyboardnya juga pastinya lebih nyaman kita pakainya. Dan kemudian juga gratis Microsoft Office yang resminya. Windowsnya juga ya, jadi kalian nggak usah khawatir lagi masalah Windows dan masalah Microsoft Office-nya udah disertakan dalam pembelian ini. Dan itu gratis ya, tapi laptopnya bayar. Oke, pertama kita bahas dulu tampilan fisiknya ya. Dari segi fisiknya, ini bahannya sangat solid ya. Warnanya abu magnesium seperti ini. Dari sisi kirinya ini ada penyalur panasnya, kemudian ada jack 3,5 mili untuk headset. Ini sangat perlu kalau menurut saya, karena headset Bluetooth sekarang kan pasti ada delay ya. Jadi kalau kita ngedit video, main game, ini tetap pakai yang jack 3,5 mili. Kemudian ke sisi kanannya kita ada melihat Type-C 2 biji, satu untuk charger, satu juga untuk konektivitas seperti ke USB dan lain sebagainya. Tapi teman-teman memang harus menyediakan konverternya ya, adapter dari Type-C ke USB atau ke HDMI dan sebagainya. Dan di sebelah sini ada tombol powernya dan lampu indikatornya. Di bagian bawah ini ada beberapa bolongan-bolongan untuk penyalur panas juga. Ada 4 sisi karetnya untuk supaya ininya tidak lecet kalau kita taruh-taruh di meja gitu ya. Untuk atasnya ini nggak ada tulisan Chuwi-nya ya, sama sekali nggak kayak yang Chuwi Minibook sebelumnya itu ada tulisan Chuwi. Kalau di sini simple tidak ada Chuwi-nya, tapi Chuwi-nya itu ada di bagian dalam, di bawah layar ya. Kalau kita lihat keyboardnya ini lebih lebar, jadi teman-teman kalau ngetik itu lebih enak dan lebih luasa. Dan first impression ketika saya pegang trackpadnya ini kayak halus sekali gitu ya. Jadi lebih cakep lah gitu kalau menurut saya. Layarnya juga sudah oke banget, dia sudah IPS, dan tentunya teman-teman ini bisa dilipat ke belakang seperti ini, bisa dijadikan mode tab. Dan ini juga udah touchscreen ya pastinya ya. Dan teman-teman bisa nonton dengan sangat puas di layar 10 inci ini, dan seperti tablet lah pokoknya kalau teman-teman pakai. Kalau udah dilipat, dia nggak akan berfungsi lagi nih keyboard yang ada di belakang. Beda sama yang Chuwi Minibook sebelumnya yang saya review, itu kalau kita lipat kayak gini, dia akan masih berfungsi, terutama tombol spasi dan sebagainya. Selain bisa mode landscape seperti ini, dia juga bisa mode portrait seperti ini. Jadi teman-teman tinggal pilih yang nyamannya seperti apa. Pelipatannya juga ya lebih rapet daripada yang kemarin Chuwi Minibook yang kecil itu. Ini lebih rapet seperti ini. Jadi nggak ada space-nya tetap ada, tapi nggak terlalu renggang gitu ya. Kemudian kita bahas dari sisi spesifikasinya. Nah, oke, pertama kita bahas dari sisi layarnya dulu. Jadi layarnya ini dia sudah Full HD plus resolution dengan resolusi 1920 x 1200 ya. Dan ini sudah IPS, jadi udah tajam banget. Dan saya udah coba ngedit video dan membandingkannya dengan Chuwi Minibook sebelumnya, ini jelas lebih bagus ya kalau menurut saya. Dan untuk tampilannya di handphone, di iPhone, di Samsung juga menurut saya nggak ada perbedaan warna yang signifikan, karena memang layarnya sudah oke banget. Kemudian dia udah pakai Intel N100 ya, bukan yang N5100 lagi. Jadi ada perbedaan nih antara Chuwi Minibook X tahun 2022 dengan 2023. Yang paling utama itu ada di prosesornya, dia udah pakai Intel N100, dan juga kameranya. Jadi dia kameranya itu udah di tengah, nggak di ujung sebelah kiri lagi. Jadi ini sudah ada upgrade dan perubahan daripada Chuwi Minibook X yang 2023. Kemudian dia memiliki penyimpanan 512 GB SSD ya. Jadi ini udah kenceng banget, dan 512 itu saya rasa udah cukup banget. Kemudian RAM-nya juga sudah 16 GB. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk lag-lag, baik itu edit video, edit foto, bahkan main game yang lumayan berat
udah support nih Chewy Minibook X. Untuk kamera depan dia sudah 2 megapiksel dan ini udah oke banget untuk kalian zoom ataupun Google Meet dan keperluan-keperluan lainnya. Nah, baterainya memiliki kapasitas 26,6 Wh dengan fast charging 45 watt dan dia bisa dipakai sampai 8 jam dengan aktivitas yang standar ya. Kalau misalnya kalian gaming terus juga nonton video paling sekitar 3-4 jam lah. Itu udah cukup banget kalau menurut aku. Dan berat dari Chewy Minibook X ini adalah sekitar 899 gram. Cukup ringan. Untuk performanya bagaimana? Nah, sejauh yang aku pakai selama 1 minggu ini, aku udah ngedit video 4K dari Lumix S5 dan biasanya untuk laptop kentang itu bakal nge-lag pas previewnya, tapi ini sama sekali enggak. Dan ekspornya juga kenceng banget. Aku udah ngetes ekspor beberapa video untuk konten-konten aku. Ini sangat recommended banget. Tapi aku nemu beberapa kekurangan dari Chewy Minibook X ini. Yang pertama, aku karena nggak terbiasa dengan port USB Type-C, jadi kalau pakai hard disk terus juga pakai flash disk itu aku harus memang benar-benar punya adapternya dari Type-C ke USB. Kemudian untuk display ke HDMI juga harus pakai port itu dan itu kalian harus beli terpisah. Dan untuk login di awal kita tetap harus ngetik password ya. Kalau kalian mau pakai password karena ini nggak pakai sensor fingernya. Sebenarnya ini bisa jadi kekurangan atau bahkan kelebihan karena di Chewy Minibook sebelumnya sensor fingernya itu nggak begitu sensitif ya, jadi harus beberapa kali diangkat ditekan gitu. Tapi kalau ini karena memang sama sekali nggak pakai ya udah, jadi kita ketik password aja. Kemudian untuk panasnya, kalau menurut saya sih setelah saya pemakaian untuk editing video dan sebagainya untuk multimedia lah ya, untuk panasnya ini menurut saya sih lumayan panas ya, tapi bagian bawahnya aja nih dan nggak sampai ke keyboardnya. Karena di belakang ini sudah ada pembuangan panasnya sehingga panasnya memang ada di bawah. Jadi kalau kalian pakainya udah agak lama terus untuk ngerender, untuk editing video, kalau kita angkat terus taruh di paha itu akan terasa sangat panas. Jadi saya nggak rekomendasikan laptop ini kalian untuk di pangku seperti itu. Jadi tetap harus taruh di meja dan kalau bisa kalian pakai cooling fan. Ya menurut saya itu sih yang saya rasakan pemakaian Chewy Minibook X beberapa minggu ini, dan menurut saya ini bisa dijadikan laptop utama bagi saya sebagai content creator yang membutuhkan laptop untuk editing foto, desain dan juga editing video tanpa nge-lag sama sekali. Dan ukurannya yang 10 inci ini menjadikannya sangat compact sehingga gampang dibawa kemana-mana, tidak terlalu kecil. Pekerjaan harian ngetik-ngetik dan sebagainya pakai keyboard yang ada di sini itu masih cukup oke dengan harga yang masih masuk akal di 6 jutaan. Oke, mungkin itu review singkat dari saya tentang Chewy Minibook X ini. Bagi teman-teman yang mau membeli Chewy Minibook ini, saya sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.